Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, di mana berada, baik yang ada di hadapan saya maupun yang ada di rumahnya masing-masing, yang mengikuti pengajian Kitab Safina melalui YouTube ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kemarin saya telah menerangkan tentang bersuci, khususnya menerangkan tentang pembagian air. Yang mana air itu ada air sedikit, ada yang banyak. Maka sekarang masuk tentang sebab-sebab yang mewajibkan mandi atau hal yang mewajibkan mandi. Ya, kita baca Al-Fatihah dulu, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ala hadiniyah wa kun sholiyah wa ila nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami wa bi dina Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah nabiyya wa wa rasulah bil qur'ani wa bil qur'ani imama. imama. Allahumma Allahumma aghnini aghnini bil ilmi bil ilmi wa zayyinni wa zayyinni bil hilmi bil hilmi wa akrimni wa akrimni bit taqwa bittaqwa wa jammilni wa jammilni bil afiyah bil ya afiyah arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Mari kita baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli. Bermula yang mewajibkan mandi itu Bermula yang mewajibkan mandi itu sitatun. sitatun. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Ilajul hasyafati Ilajul hasyafati fil farji. fil farji. Pertama, Pertama, memasukkan hasyafa memasukkan hasyafa pada farji. pada farji. Wa khurujul maniyyi. Wal khurujul mani. Kedua, Kedua, keluar mani. keluar mani. Wal haidu. Wal haidu. Ketiga, Tiga, haid. haid. Wan nifasu. Wan nifasu. Keempat, Keempat, nifas. nifas. Wal wiladatu. Wal wiladatu. Dan kelima, Kelima, beranak beranak atau melahirkan. atau melahirkan. Wal mautu. Wal mautu. Yang keenam Yang keenam adalah mati adalah mati, atau meninggal. meninggal. Baik, sampai situ aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala saqana al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'an bi ulumihi wa kum fid darain amin. Kita tentang bersuci ini sudah diterangkan dari awal, ya. Semua ada menggunakan air, ada menggunakan abu, ada dengan batu, ya. Kemudian apa yang berarti ada menghilangkan najis, ada berwudu, ada mandi. Yang tentang wudu sudah terlebih dahulu, ya. Fardunya wudu diterangkan kemarin. Nanti tengah matanya belakang. Ya. Kemudian air sudah diterangkan. Maka sekarang masuk pada bagian tentang suatu yang mewajibkan mandi, ya. Karena ada ya sesuatu hal yang mewajibkan mandi atau suatu kejadian yang mewajibkan mandi. Kalau tidak mandi berdosa dan tidak sah ibadahnya, ya. Mujibatul ghusli sittatun.
Adapun hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang mewajibkan mandi atau sebab yang mewajibkan mandi ada 6. Pertama, ilajul khasafati fil farji, adalah masukkan khasafah ke farji. Ya, istilahnya hubungan intim antara suami istri. Begitu setelah selesai wajib mandi. Selesai atau tidak wajib mandi. Yang penting sudah bertemu, ya, wajib mandi. Ya. Yang pertama, idza taqala khaitanani wajibal wusluh. Apabila bertemu 2 khitanan, maka itu wajib mandi. Ya. Dari ini dikatakan hadas besar. Dikatakan apa? Hadas besar. Jadi niatnya nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhah lillahi ta'ala. Niat aku mandi karena mengangkat hadas besar, fardhah karena Allah. Itu dalam hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani, keluar mani, keluar sperma. Walaupun diem bengong, keluar spermanya wajib mandi. Ya. Atau mimpi keluar sperma wajib mandi. Ya. Termasuk hadas apa tuh? Juga hadas besar. Niatnya sama dengan tadi. Nawaitu ghuslal raf'il hadasil akbari fardhah lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Dan yang kedua itu adalah antara orang laki dan perempuan sama. Ya. Maksudnya sama. Ya. Orang laki dan perempuan sama-sama bisa terjadi itu. Ya. Ada yang keduanya sama, ada yang khusus wanita. Ya. Orang laki-laki nggak bakalan terjadi. Apa itu? Wal haidu, yang ketiga haid. Ya. Haid ini adalah darah yang keluar tiap-tiap bulan dari farjinya orang wanita, ya, minimal sehari semalam. Ya. Minimal sehari semalam. Paling lama setengah bulan, 15 hari. Ya. Apabila terjadi haid, maka wajib mandi setelah selesai haidnya. Oleh karena itu semua orang wanita harus memperhatikan tentang haidnya. Tentang jam berapa keluar haidnya. Ya. Terus menerus apa enggak. Karena itu kan karena harus 24 jam itu. Ya. Kalau hari ini keluar 2 jam, besoknya keluar 20 jam. Keluar lagi 10 jam, keluar lagi sekian jam, itu termasuk dalam hari itu, ya. Itu harus tahu orang perempuan itu. Orang laki wajib tahu juga karena punya istri dan punya anak, harus diajarin pada anaknya. Apabila taruh hari Senin jam 10 jam berapa? Siang, pagi datang haid. Maka kalau sudah datang haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya. Berwudu tidak sah wudunya. Karena apa? Karena haid. Nah, nanti begitu hari Minggu umumnya jam 10 atau sebelum zuhur sudah suci, tidak keluar lagi darahnya, maka wajib mandi. Jangan ditunda. Kalau jam 10 udah habis, jangan ditunda sampai sore, jangan. Kenapa? Karena begitu selesai haidnya, maka wajib mandi. Begitu waktu zuhur wajib sholat. Gitu kan? Gimana niatnya? Nawaitu ghusla li raf'il haidhi fardhah lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena mengangkat hadas haid, fardhah karena Allah. Ini haid ini adalah khusus orang perempuan. Orang laki belum pernah ada haid, ya. Nggak pernah ada, belum mendengar ada orang lagi haid, belum pernah, ya. Itu yang nomor berapa tuh? Nomor 3. Kemudian yang nomor 4, wan nifasu,
nifas. Apa bedanya darah nifas dan darah haid? Kalau darah haid keluar tiap bulan, ya, pada waktu tertentu, ya. Tapi kalau darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, ya. Ada kalanya hanya sebentar, ada kalanya sehari, ada kalanya seminggu, ya. Biasanya, ya, lumrahnya itu 40 hari, paling lamanya 60 hari. Tapi jangan bikin patokan, itu harus dilihat, diperiksa sudah selesai belum nifasnya. Kalau sudah selesai nifasnya tidak keluar lagi, maka wajib mandi, wajib sholat walaupun hanya sehari, ya. Walaupun hanya sehari. Karena Siti Fatimah ini tidak nifas, tidak keluar darah, hanya melahirkan doang, ya kan. Setelah selesai nifasnya, ya, maka selesai nifasnya, ya, perubahan darahnya bersama dengan perubahan darah haid itu, perubahan dari merah ke keruh sama. Jadi periksa sendiri, ya. Setelah melahirkan, jangan berpatokan sudah belum 40 hari, padahal 15 hari sudah selesai nifasnya. Itu wajib sholat, tidak usah nunggu 40 hari, gitu ya. Apalagi cuma nunggu 60 hari deh. Dan umumnya kadang-kadang orang nunggu 40 hari. Tapi nggak boleh, harus diperhatikan, lihat dulu. Kenapa? Punya kewajiban sholat. Apabila sudah putus nifasnya, maka wajib sholat, wajib mandi, dan wajib sholat. Gimana lihat mandinya? Nawaitu wuslal li raf'in nifasi fardhu lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena mengangkat hadas nifas, fardhu karena Allah, gitu ya. Nah, itu rukunnya nanti di belakang, ya. Begitu. Wal wiladatu yang nomor 5. Wiladah. Apa wiladah? Adalah wiladah ini melahirkan anak. Melahirkan. Setelah lahir selesai, kelahiran selesai, maka wajib mandi. Bukan wajib mandi. Ya. Setelah orang itu melahirkan, wajib mandi. Selesai, anaknya sudah dipotong semuanya, pusernya, ya kan? Sudah dimandiin, ibunya masih dimandiin, ya. Karena apa mandinya? Karena malah melahirkan. Niatnya bagaimana? Nawaitu wuslal lil wiladati fardha lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena melahirkan, fardhu karena Allah. Jadi ada 3 macam khusus perempuan itu. Ada apa? Yang khusus haid, nifas, dan melahirkan. Ini terjadinya di perempuan semua, di orang laki-laki enggak. Tapi kalau seperti ilajul hasafil farji wa khurujul maniyah, laki perempuan sampai sama-sama bisa terjadi itu. Nah, kemudian yang keenam adalah wal mautu. Apa? Mati. Nah, itu wajib mandi, bukan wajib mandi, wajib dimandiin. Kok wajib dimandiin? Karena orang mati gak bisa mandi sendiri, ya kan? Ada nggak orang mati sendiri? Nggak ada. Kalau ada orang mati sendiri repot deh. Udah mati mandi sendiri kolam terus nggak ada, ya. Jadi yang wajib dimandiin. Siapa yang mandiin? Orang yang hidup. Dikatakan fardhu, wajib kifayah. Ya harus, ya, dimandiin. Mandinya sama dengan mandi sendiri, mandi wajib, bersihin semuanya. Nah, di sini nih niatnya nawaitu an atau ghassala hadhil janazah fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Niat saya memandikan jenazah ini fardhu kifayah karena Allah. Harus niat, ya. Sunat niatnya itu kalau mandiin. Yang wajibnya mandikan, ya.
Kemudian tiap-tiap bersuci berarti itu ada fardhonya. Wudu ada fardhonya, tayamum ada fardhonya atau rukunnya, sholat juga ada fardhonya atau rukunnya. Nah, sekarang wa furudul ghusli isnani. Adapun fardhonya mandi itu ada dua. Fardhonya mandi ada dua. Furudul ghusli isnani. Bermula segala fardhu mandi itu ada dua. Pertama an-niyatu. Pertama itu adalah niat. Niat. Gimana ini? Nawaitu salat li ruk'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Boleh taksis satu-satu. Kalau haid li ruk'il haidi. Kalau nifas ruk'il nifasi. Kalau melahirkan lil wiladati, ya, kalau melahirkan. Jadi pertama adalah niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, dan harus meratakan air badannya dengan air. Air disiramkan itu harus rata semua badannya, jangan sampai ada anggota yang tidak kena air pada waktu mandi, baik mandi junub karena hubungan suami istri, atau karena keluar mani, atau karena haid, karena nifas, karena wiladah, harus. Nah, niatnya kapan? Ketika nyiram bagian badan pertama. Ya. Kalau sunnahnya kan berwudu dulu. Sunnah mandi itu berwudu dulu sebelum mandi, baru menyiram. Pertama siram di atas dulu, ya. Ya, siram di atas, tengah, ya di atas siram, begitu sampai air. Nawaitu wuslal li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Ini saya mandi untuk mengangkat hadas besar karena fardhu, karena Allah. Atau lillahi itu sama seperti yang tadi. Jadi niat itu adalah bersamaan dengan menyiramnya air ke anggota badan. Ya. Jadi bagusnya dari kepala dulu atas, baru sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru diratakan semua, digosok sampai rata-rata, sampai lubang-lubang kupingnya semua, jangan sampai ada anggota yang tidak kena air. Kenapa? Kalau ada anggota tidak kena air, maka nanti akan disiksa dan neraka anggota itu yang tidak kena air. Jadi walaupun cuma sedikit, ya, yang tidak kena air nanti akan masuk situ lah api nerakanya, gitu ya. Jadi anggota fardhonya mandi itu hanya dua, niat dan meratakan badannya dengan air. Tapi pelaksanaannya niat itu bersama dengan siraman yang pertama. Jadi sebenarnya boleh dilafalkan sebelum lagi habis berwudu, kan sunat berwudu dulu loh. Berwudu seperti orang wudu sholat, ya. Tapi jangan cuci kaki belakang, cuci kakinya atau cuci kaki. Ya. Baru bismillahirrahmanirrahim, nawaitu setelah dirupin hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Siram dalam hati, niat saya bermandi karena mengangkat hadas besar fardhu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi itu harus diperhatikan. Kita harus, ini karena syarat untuk sahnya ibadah, terutama sholat, harus diperhatikan. Terutama tentang haid wanita ini. Perhatikan jam berapa keluar haidnya, ya. Jangan, karena begini, kalau orang wanita itu sebaiknya menjaga awal waktu. Kalau waktu zuhur umpamanya jam 12, jam 1 belum sholat, tiba-tiba datang haid, berarti teledor itu. Maka nanti setelah selesai haidnya, zuhur ketika itu wajib qadha. Kenapa? Karena datang haid sudah masuk waktu zuhur. Begitu juga habisnya. Sekarang habis haid jam 2 siang.
Ya. Dan nanti aja nunggu asar, jangan, tidak boleh. Kalau sudah kuliah yakin selesai tahu langsung mandi sholat zuhur. Tapi kalau ditunda sholat asar, maka zuhurnya wajib qadha. Kenapa? Karena habis syahidnya jam 2 masih ada waktu mandi dan untuk sholat zuhur. Maka itu orang perempuannya harus perhatikan itu. Jangan sampai ngundur-ngundurin sholat. Udah waktu sholat langsung sholat. Jangan sampai nanti begitu lagi main-main dulu, lagi main-mainan, sampai jam 2 belum sholat, tiba-tiba datang haid. Maka ketika zuhur itu waktu datang haid wajib diqadha karena mata ledor. Termasuk ada kalau fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang lalai mengerjakan sholatnya. Termasuk lalai, ya. Karena itu anak-anak sekalian semuanya harus diperhatikan. Ini dasar sekali ini, ya. Tadi tidak usah pakai dalil-dalil hadis ini deh. Bukannya pakai pesepina ini udah matang nih. Udah susunan ulama fikih, tinggal kita mengamalkan, ya. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya, ya. Hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. 1 adalah memasukkan hasafah farji atau hubungan suami istri. Yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Yang keenam mati. Kalau mati itu orang mati bukan wajib mandi, wajib dimandiin kalau yang mati, karena orang mati nggak bisa mandi sendiri. Nah, ada fardunya mandi, hanya 2, niat dan meratakan semua badan dengan air, ya. Setelah mandi ya sama doanya sama wudu itu. Selesai mandi kan berwudu. Selesai mandi berwudu, setelah itu keluar baca doa wudu sama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadis shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini doa setelah wudu, ya. Nanti di belakang diulang lagi tentang sunat-sunat wudu di belakang nih. Yang akan datang ini baru yang akan datang akan menekan syarat-syarat wudu. Nah, kemarin fardu wudu sudah, ya, air sudah, kemudian tentang mandi, sebab yang mewajibkan mandi sudah, fardu mandi udah. Nah, ini syaratnya antar di belakangan, ya, syaratnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya bacakan, saya terangkan bisa bermanfaat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus betul-betul perhatikan, terutama orang wanita. Kadang-kadang banyak orang sekarang ini yang lupa tentang mandi melahirkan. Kadang-kadang ibu-ibu nggak tahu. Memang ada ustaz mandi melahirkan. Nah, kadang-kadang nggak tahu. Bukan hanya mandi pas saja kan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka memang nggak tahu. Ya oleh karena itu ya kita harus tahu. Ya anak-anak semua orang tahu. Bapak-bapaknya yang wajib tahu. Bapaknya atau suaminya wajib ngajarin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekian. Yang akan datang saya akan terangkan tentang syarat wudu. Wallahu a'lam. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.